ada beberapa yang terdapat di wilayah Desa Tinggi Banten, ya, Tinggi Banten. Antara lain di kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan yang paling banyak ini ada di Kabupaten Lebak, ya, Kabupaten Lebak. Kegiatan ini sudah mulai berlangsung dari hari Senin kemarin di 24 dan diperkirakan akan selesai 1 bulan ke depan. Nah, jadi hari ini sudah ada semuanya yang menggunakan keterangan terkait dengan itu secara detail. Nah, kami persilakan pertama dari dari Pak Kapus BPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Presiden, Pak Jadi, Kabir PJKN Banten, Kepala KPK Sentral Serang, serta kawan-kawan yang berbahagia. Yang pertama, kita pada sebuah sebagai masalah bila pada hari yang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Tadi sudah disampaikan Pak Wakil bahwa kami di sini dalam rangka pelaksanaan proses penilaian. Jadi pelaksanaan proses penilaian ini bagian dari satu proses untuk pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya berkaitan dengan penyelesaian barang rampas negara. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa disampaikan dalam kasus Jiwasraya ini ada 6 kasus, ada 6 terpidana, dan untuk pelaksanaan eksekusi badannya sudah dilaksanakan. Eksekusi badan sudah dilaksanakan. Kemudian eksekusi untuk uang tunai itu sudah dilaksanakan. Lebih 11 miliar itu sudah dilaksanakan. Nah, sekarang yang sedang kita proses pelaksanaan dari eksekusi barang rampasan itu adalah untuk barang rampasannya. Barang rampasan ini tersebar di sekitar 6 kejaksaan tinggi, di antaranya di Banten. Kami sudah melaksanakan penilaian di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat sudah selesai ya, Jawa Barat, dan sekarang di Banten. Tadi disampaikan oleh Pak Waka bahwa di Banten ini termasuk saya ini. Di Banten ini ada beberapa menyangkut beberapa wilayah. Yang pertama di kota Tangerang Selatan, yaitu Tangerang Selatan, barang rampasan negara atas nama terpidana Joko Tirto dan terpidana Hari Prasetyo. Kalau di Tangsel ini 2 bidang tanah dan bangunan. Kemudian di Kabupaten Tangerang, barang rampasan negara atas nama Beni Cokro, Hari Prasetyo, dan Heru Hidayat. Barang rampasannya terdiri dari 37 bidang dengan luas keseluruhan 281.993 meter persegi dan 1 unit apartemen yang berada di 5 kecamatan yang tersebar di 14 desa. Jadi semuanya tadi barangnya itu ada di 5 kecamatan yang tersebar di 14 desa, yaitu di Kecamatan Serpong 2 bidang tanah dengan luas seluruhnya 586 meter persegi, 2 di Kecamatan Cisauk 20 bidang tanah dengan luas seluruhnya 229.147 meter persegi dan 1 apartemen. 3 di Kecamatan Cikupa 4 bidang tanah dengan luas seluruhnya 1.853 meter persegi. 4 di Kecamatan Tiga Raksa dengan luas 5.700 persegi. 5 di Kecamatan Sepatan
ada 9 bidang dengan luas seluruhnya 22.783 meter persegi. Kemudian di Kabupaten Serang, barang rampasan atas nama terpidana Denny Cokro Saputro, yaitu satu bidang tanah dengan luas 35.100 meter persegi di Kecamatan Tanara. Kemudian di Kabupaten Lebak, ini yang paling banyak yang disampaikan oleh Pak Wakil juga, sebetulnya paling banyak barang rampasan atas nama terpidana Denny Cokro Saputro. Ada 654 bidang tanah dan bangunan. Bidang tanah dengan luas keseluruhan adalah 300 hektar ya. Jadi yang di Lebak itu seluruhnya 300 hektar. Tersebar secara sporadik di 6 kecamatan. Jadi 300 hektar itu tidak dalam satu bidang, satu hamparan, tapi tersebar. Nah ini yang kenapa mungkin nanti pelaksanaannya kalau tersebar itu memerlukan waktu yang disampaikan oleh Pak Waka kurang lebih 1 bulan. Tapi nanti Ibu Kanwil yang akan menerangkan masalah apa penilaiannya, karena yang proses nanti dari BKN, yaitu dari 1 Kecamatan Nakas Bitung dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 1.040.130 meter. 2 di Kecamatan Cibadak dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 653.202 meter persegi. 3 Kecamatan Sajira dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 113.474. 4 Kecamatan Majak dengan luas bidang seluruhnya 1.101.250 meter. 5 Kecamatan Curug Bitung dengan luas bidang seluruhnya kurang lebih 692.648 meter. 6 di Kecamatan Kalang Anyar dengan luas bidang kurang lebih 76.832 meter. Itu di Kecamatan Lebak. Dari yang tadi disampaikan di 6 kecamatan itu, saat ini jumlah yang telah disurvei di Kabupaten Lebak yang berada baru di Kecamatan Rangkas Bitung sebanyak 136 bidang. Itu barang rampasan yang ada di wilayah Banten yang sudah tadi kami sampaikan. Itu nantinya pelaksanaannya kami bekerja sama dengan Kanwil DJKN dan kantor KPKN Serang serta BPN Kabupaten Lebak untuk pelaksanaan penilaian. Jadi kawan-kawan sekalian, bahwa penilaian itu sudah saya sampaikan tadi merupakan satu proses ya, proses untuk pelaksanaan penyelesaian perkara ini yang pada nantinya akan dilakukan pelelangan. Jadi seluruh barang rampasan di kasus Jiwasraya seluruhnya akan dilakukan pelelangan. Sebelum proses pelelangan harus dilakukan penilaian. Nah, inilah kami di sini bersama-sama dengan DJKN melakukan dan dibantu oleh BPN melakukan penilaian terhadap seluruh aset yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti setelah kita mendapat penilaian, hasil penilaian yang dilakukan oleh Kanwil DJKN, kemudian kami nanti akan mengajukan proses lelang yang nantinya juga akan dilaksanakan oleh DJKN, dalam hal ini KPKN Serang. Jadi nanti prosesnya seperti itu. Nanti secara keseluruhan dulu dinilai, kemudian setelah dinilai nanti kami tahu nilainya berapa, kemudian kami mengajukan lelang ke KPKN Serang. Baru setelah nanti dilelang dan mudah-mudahan laku, baru nanti uangnya masuk ke kas negara. Jadi proses seperti itu. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari proses keseluruhan
yang total keseluruhannya barang rampasan itu kurang lebih 18,3 triliun termasuk dengan saham untuk kasus Jiwasraya. Jadi semuanya adalah 18,3 triliun. Dan satu sudah selesai untuk penilaiannya, yaitu satu buah kapal pinisi. Satu buah kapal pinisi, insya Allah akan dilelang oleh KPKNL Makassar, ya. KPKNL Makassar pada tanggal 25 November. Nanti kami juga sudah mempromosikan, dan ini juga sekaligus mohon bantuan dari kawan-kawan media untuk nantinya sama-sama mempromosikan untuk supaya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat setelah penilaian kemudian kami lelang itu semuanya laku, biar juga kita dapat memasukkan semuanya ke kas negara. Apalagi dalam kondisi COVID ini kan ya kita butuh, ya siapa tahu. Karena di sisi lain juga dengan kondisi COVID ini apa yang sudah kami lakukan beberapa pelelangan memang agak sulit ya, bukan agak sulit dan mungkin tidak seperti yang sebelum COVID. Tapi mudah-mudahan dengan kondisi sekarang yang sudah membaik, perekonomian juga membaik, nantinya bisa laku. Kemudian selain penilaian, kami juga di sini bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten melakukan pengamanan. Jadi aset-aset yang ada sudah kami lakukan pengamanan dengan bantuan dari Kejaksaan Tinggi. Salah satunya adalah dengan pemasangan secara fisik ya. Secara fisik kita melakukan pengamanan dengan memasang lampu. Selain juga nanti akan terus-menerus dan Pak Wakar akan diawasi ya, jangan sampai nanti misalnya ada yang ya biasa bisa mengambil dan lain sebagainya. Jadi nanti pengamanan akan dilaksanakan bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi. Sementara saya rasa itu Pak Jadi, lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu penjelasan terkait dengan pelaksanaan dan kegiatan kita di Kabupaten Provinsi Banten ini. Nah selanjutnya, apabila dari penjelasan tadi masih ada hal yang ingin ditanyakan, tidak jauh, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman. Silakan. Ada ibu kandung ibu saya yang dengan kompetensi mengeluarkan modalnya, jadi dia masuk ke bahwa karena lokasinya sporadis ya, dan pastinya NGO-nya juga sporadis juga ya, tidak bisa disuruh rata sama seperti itu. Dan juga lokasinya itu ada tempatnya terpencil, jadi juga harus ada data pembandingnya juga.
pribadi tentu saja harus kami searching juga. Jadi mohon maaf, mungkin untuk saat ini kami belum bisa mengatakan berapa totalnya, tapi kami baru bisa menyatakan bahwa kami sudah melaksanakan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi sebanyak 654 bidang tanah tadi, yang sudah dilakukan untuk minggu ini ada 139 bidang selama dari mulai tanggal 25 Oktober sampai dengan 29 Oktober. Dalam 2 hari ini, dalam waktu 5 hari ini, setelah melakukan penilaian, kami juga melakukan laporan, penyusunan laporan. Diharapkan malam ini kami akan menyampaikan hasil penilaian tersebut ke kejaksaan, kepada kasusnya, ya, sebagai pemohon dari pelaksanaan penilaian tersebut. Yang pertama. Yang kedua, untuk minggu depan, tim yang kami turunkan dari Kanwil dan juga bersama-sama KPK, silakan saya ini Ibu Kantor KPK Serang, itu akan kami menurunkan sebanyak 5 tim, 3 dari Kanwil, 2 dari Kanwil, 3 tim dari KPK. Nah, saya lanjutkan lagi untuk minggu depan, kami akan menyelesaikan misalnya 150 bidang tanah yang akan kami selesaikan, dan itu juga kami harapkan dalam waktu bulan minggu ini kami setengah dari bidang tanah yang dimohonkan oleh kejaksaan akan kami selesaikan, dan itu nanti hasilnya juga penilaiannya akan kami serahkan. Nanti setelah diserahkan, nanti baru pemohon dalam hal kejaksaan dalam hal ketua pusat PPA akan menyampaikan ke KPK Serang, begitu. Jadi untuk saat ini kami juga belum bisa mengatakan berapa nilainya, karena pertama sporadis dan harus memberikan data pribadi, NGO-nya pasti berbeda untuk satu wilayah satu dengan wilayah yang lain. Seperti itu. Itu saja mungkin. Mungkin saya perlu menambahkan lagi untuk KPK yang Tangerang yang menjadi salah satu objek penilaian juga. Dari 38 target yang dilakukan penilaian kami sudah tuntaskan. Dan itu juga sudah kami dalam hari ini akan teman-teman di sana dari KPK akan menyusun laporannya yang kami serahkan juga ke BPA yang dari kepala pusat BPA. Itu saja mungkin dari saya. Ayo lanjut. Silakan Pak. Ya, banyak kira-kira agak Pak, saya dari Bangga. Tadi saya nggak kurang menyimak beberapa triliun yang sudah dihitung dari Pak ya. Ini kan kalau saya baca di berita bahwa total kerugian yang sah menurut putusan pengadilan itu adalah 16 triliun lebih. Maksud saya, walaupun belum punya hitungan real soal aset-aset yang lain, apakah nanti 16 triliun ini bisa kembali ke keuangan negara? Apakah mungkin masih kurang gitu ya? Kalau kurang, kemungkinan ada upaya hukum apa lagi dari pihak kejaksaan untuk biar supaya negaranya nggak rugi gitu, kalau bisa hukum gitu. Terima kasih. Tadi kan saya sampaikan bahwa perkiraan awal kan sekitar 18,sekian triliun, dan itu ada saham sekitar 7 triliunan, sisanya barang bergerak dan barang tidak bergerak, dalam artian barang-barang yang fisiknya ada, maksudnya gitu. Pertanyaannya tadi, apakah kira-kira bisa menutup? Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Nah ini nanti kan realnya yang disampaikan oleh Ibu Kanwil, realnya nanti penilaian itu seperti apa? Ya, jadi saya nggak bisa jawab apakah ini sudah terpenuhi atau semua. Nanti realnya hasil proses penilaian inilah yang nanti yang benar-benar kita akan melihat apakah memang kerugian itu akan terpenuhi atau tidak. Kemudian pertanyaannya, apakah ada upaya lain? Nah, dalam perkara Jiwasraya ini itu ada kewajiban uang pengganti untuk Beni Cokro sekitar 6 triliun 78 juta. Jadi ada uang pengganti untuk Beni Cokro. Kemudian Heru Dayat itu 10 triliun. Jadi
ada uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana Beni Cokro dan Heru Hidayat kurang lebih 16 triliun. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan? Nanti selain dari barang rampasan yang dilakukan sejak penyidikan yang ada sekarang untuk langsung misalnya untuk proses nanti untuk penilaian, setelah penilaian, kami juga nanti dari kejaksaan akan melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang dimiliki oleh saudara Beni Cokro dan Heru Hidayat, yang nantinya kalau kita sudah menemukan bahwa harta-harta yang ada yang berkaitan atau terkait dengan Beni Cokro dan Heru Hidayat, nanti kami akan melakukan penyitaan. Jadi kami melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan Beni Cokro dan Heru Hidayat. Dan penelusuran ini kami juga tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga kami bekerjasama dengan negara-negara lain yang kira-kira atau diindikasikan bahwa ada barang kepunyaan atau terkait dengan Beni Cokro dan Heru Hidayat yang sudah kita jajaki ada di Singapura dan di New Zealand. Jadi kami nanti akan selain menyelesaikan ini kan sudah jelas nih, tinggal penilaian, kemudian nanti kita lelang. Nah ini nanti yang uang pengganti yang kurang lebih 16 triliun, nanti kami akan dan sedang juga kami melakukan penelusuran. Ya, yang lain. Itu tadi kalau kita menunjukkan target penilaian saya akan targetnya dari hal barang yang banyak itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolra ya, memang perkiraannya 1 bulan, tapi kami sudah sesuai dengan surat tugas kami ya, kami sudah menyatakan 200 sekian, setelah ini 289 bidang tanah. Sisanya nanti sesuai dengan komunikasi kami selanjutnya dengan pihak kejaksaan, tapi seperti perkiraan kami adalah 1 bulan. Jadi mudah-mudahannya kami banyak 650 itu bisa diselesaikan dalam 1 bulan. Tadi menjawab menambahkan dari Pak Kapus, saya menambahkan ya bahwa penting sekali ini peran masyarakat dan juga komunikasi dari media massa untuk mempublikasikan apa yang sudah menjadi dilakukan oleh kejaksaan dan PPA. Ya. Karena dari bapak-bapak semua dan rekan-rekan semuanya lah publikasi atau marketingnya secara nggak langsung bisa disampaikan ke masyarakat, dan itu menjadi daya tarik sebenarnya. Sehingga kalau tidak ada belanja rekan-rekan dari wartawan juga kami susah untuk mengkomunikasikan ke masyarakat. Jadi penting kiranya juga rekan-rekan wartawan juga menjadi ujung tombak kami di dalam hal menginformasikan bahwa ini sudah akan dilelang dan kiranya masyarakat juga tahu akan berminat untuk mengikuti lelang tersebut. Dan nanti mungkin bisa disampaikan oleh Bu Kepala Kantor bagaimana proses lelang itu supaya mendapatkan harga yang optimal, yang terbaik dan tertinggi, sehingga tercapai apa yang diharapkan oleh dari Pak Kapus tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melanjutkan yang disampaikan oleh Ibu Kanwil, bahwa benar setelah dilakukan penilaian, berarti kita akan dapat nilai dengan penilaian itu jadi dasar dari sedikit lelang. Berarti teman-teman dari kejaksaan akan memohonkan pelaksanaan lelang dan KPKNR Serang. Ya. Dari situ nanti kita proses akan dilakukan lelang. Baru nanti akan kita panggil dari dasar lelang. Jadi mungkin sekitar dari hasil komunikasi kami mungkin di awal Desember setelah penilaian selesai semua akan dikeluarkan lelangnya ke kami sekarang. Ya tadi menyambung yang disampaikan oleh Bu Kamil bahwa insya Allah karena kita kan di auction ya, jadi di auction kita harapkan nanti peminat lelangnya banyak dan itu nanti akan optimal. Jadi dari satu objek lelang kita harapkan peminatnya banyak, harga akan naik terus ya. Jadi, karena auction tidak ketemu antara
pemeliharaan itu tidak saya ketemu. Jadi kita harapkan benar-benar harga yang tertentu nanti optimal, tidak bisa menutupi kerugian dari negara. Demikian, terima kasih. Lalu saya Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daruda dari Surabaya. Pak izin ketika melaksanakan kegiatan ini, apakah ada kesulitan di lapangan, Pak? Kemudian di sini ada kasus Pak di yang di samping Polda itu ada tilang KPK yang ternyata AJB-nya ganda. Apakah itu juga ditemukan di lapangan? Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah yang kasus ini tidak ada yang ganda. Jadi tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan. Dan ini juga salah satu yang insya Allah akan mempercepat proses penilaian. Dan kami pun misalnya kalau ada sengketa kami akan tetap jalan karena ini bukan urusan pidana. Tapi khusus di kasus ini tidak ada seperti itu. Tidak ada yang mengklaim bahwa kami sebetulnya dan sebagainya. Tapi di tempat lain ada juga yang seperti itu. Di sini alhamdulillah tidak ada. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalaupun seperti itu kami akan tetap melakukan proses eksekusi, artinya pelelangan akan kita laksanakan. Yang hal-hal yang mungkin jadi agak lama dikit lah, misalnya tadi yang disampaikan oleh kami itu karena tersebar dan sporadik. Ini yang berbeda mungkin. Saya juga, kami dari PPA awal-awal itu kami pikir satu hamparan gitu. Kalau satu hamparan tidak akan terlalu sulit dari ada sangat inspeksi lapangan misalnya, kemudian untuk penilaian pun tidak akan terlalu sulit. Seperti halnya yang kami lakukan di Kalimantan Selatan di Kota Banjar, itu 40 hektar itu satu hamparan, kasus yang sama juga. Dan itu tidak terlalu sulit sehingga penilaian pun akan cepat bisa diselesaikan. Kemudian ya ada juga lah misalnya karena alam ada, jadi tanahnya tadinya ada, kemudian sekarang jadi sungai, paling itu aja. Jadi tidak ada yang sengketa, paling karena alam. Itu aja. Menambahkan saja, Mas. Memang tidak ada yang sepanjang teman-teman penilaian kami di lapangan tidak ada. Andaikan kesulitan dalam arti ada yang tumpang tinggi terhadap sertifikat, inilah peran dari DPR. Dan saya sangat bersyukur serta harmonisnya dan koordinasi yang baik sekali kolaborasi kami dari Kejaksaan Agung dan PPA bersama kami di DKN dan juga dengan PPA dengan DPR baik di masing-masing kata-kata itu. Jadi apabila ada kesulitan terkait dengan bidang tanah karena yang peminatnya adalah dari DPR, kami bisa selesaikan dan sepanjang ini sejauh ini tidak ada masalah dan clear semuanya. Ini menunjukkan bahwa kami sudah saling berkoordinasi dengan solid dan bisa di lapangan bisa berjalan dengan baik sekali. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, dia ada ya? Oh, baik. Ayo sebelum itu masyarakat apa? Saya hanya menyambung yang Ibu Kadel tadi. Kita saling ini menunjukkan sinergitas yang bagus.
Jadi dalam kesempatan ini karena kebetulan ada kawan-kawan semua yang disampaikan oleh Ibu Kanwil, mudah-mudahan dari saya juga mohon bantuan kami mohon bantuan kawan-kawan untuk menjadi yang terdepan untuk sekaligus melakukan promosi. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa barang rampasan dari kasus Jiwasraya ini cukup banyak dan bervariasi. Insya Allah mungkin mudah-mudahan tidak terlalu lama kami akan melelang mobil. Ada 16 mobil dan insya Allah akan dilelang di Jakarta. Nah nanti saya juga mohon nanti kawan-kawan kalau mau ikut kalau nggak ikut ya mohon doanya untuk promosikan. Jadi nanti kami akan mengundang di Jakarta ada 16 mobil ya termasuk mobil mewah lah. Ada Audi, ada Alphard, kemudian XC, kemudian namanya ada kalau bawa Kajati minta Harley-nya. Ada juga jadi nanti kami akan rilis kalau sudah keluar hasil penilaiannya. Dan insya Allah mungkin tidak akan terlalu lama dan nanti kami akan rilis seperti hanya kami kemarin merilis lelang kasus Asabri yang mungkin kawan-kawan juga ini untuk mobil. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuannya untuk memastikan bahwa kita punya barang-barang yang itu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, mudah-mudahan semuanya tadi sudah bisa jelas ya. Kemudian tadi tentunya harapan dari kita pertanyaan teman-teman tadi, kerugian keuangan negara dari penanganan perkara ini bisa kita pilihkan seluruhnya tadi ya, pilihkan seluruhnya. Nah, melalui teman-teman media juga bisa mempromosikan ini supaya segera penawarannya nanti masuk setelah perjanjian selesai ya. Nah, kemudian teman-teman juga tentunya kalau ada yang mau ikut langsung mengikuti ya kan seperti apa prosesnya. Nah sekarang di kota Bogor kita kan kalau ada nanti demikian penjelasan kami kurang lebihnya mohon maaf. Menjadi berarti tadi budaya mengambil warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.